warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Julianto. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Islam Diponegoro Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Ellen. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Islam Diponegoro Surakarta. Assalamualaikum Bu Ellen. Waalaikumsalam Pak Nur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, sama. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bu Ellen, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas panjenengan. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya, dan sebagai persiapan awal sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran di kelas Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-murid Ibu di kelas. Siap Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait pembelajaran nantinya. Yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam belajar nanti? Baik Pak Nur, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan di kelas, yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan fungsi dan organ dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menuliskan dari fungsi organ tersebut. Nah, sudah sangat jelas sekali ya. Berarti ada dua tujuan yang ingin Ibu capai seperti yang Ibu sampaikan tadi kan. Nah, berikutnya Bu, terkait dengan area pengembangan. Apa area pengembangan yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran ini? Pengembangan dalam pembelajaran yang akan diajarkan di kelas nanti, yang pertama yaitu adanya pemahaman dari siswa tersebut Pak. Jadi siswa dikembangkan dalam pemahamannya dalam memahami organ pencernaan manusia, kemudian fungsinya dari organ manusia itu seperti apa. Nah, yang kedua yaitu keaktifan siswa, di mana keaktifan siswa ini nanti akan ditunjang dengan adanya diskusi kelompok. Nah, yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kooperatif, rasa ingin tahu, dan kebersamaan dalam diskusi kelompok tersebut. Sangat jelas sekali, sangat komplit sekali ya. Jadi di dalam area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada tadi kompetensi pedagoginya adalah tentang keaktifan siswa, kemudian tentang kompetensi emosionalnya adalah menumbuhkan sikap aktif siswa, kebersamaan dalam belajar kelompok dan seterusnya tadi. Baik Bu, selanjutnya strategi apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran nantinya Bu? Baik, strategi yang saya lakukan tentunya yang pertama saya menyiapkan perangkat pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu rencana pembelajaran, KRPP, kemudian LKPD, kemudian yang ketiga ada media pembelajaran. Saya besok akan menggunakan video pembelajaran tentang organ pencernaan manusia dan juga menggunakan gambar-gambar tentang organ pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan dan keaktifan dari peserta didik. Jadi supaya dari beberapa kelompok itu seimbang gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan presentasi dari setiap kelompok tersebut. Gitu Pak. Jadi tadi dalam strateginya adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya? Iya, betul. Baik. Oke. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa dan jam berapa Bu? Insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sekitar pukul jam 10 saat jam mengajar saya IPAS Pak. Oke, baik. Jadi calon nanti saya akan datang di waktu yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu dan melihat dan kemudian juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu nantinya.
Dan tak lupa setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan observasi dan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Baik Pak. Baik Bu Ellen, sebelum kita akhiri kegiatan pada percakapan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan di kita kali ini Bu? Baik Pak Nur, dalam percakapan kita hari ini, tentunya yang pertama saya mendapatkan evaluasi tentang hal-hal yang sudah saya persiapkan ini sudah matang atau belum. Kemudian yang kedua, lebih menempatkan diri saya dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran dan lebih memantapkan saya juga dalam nantinya pembelajaran ketika di kelas. Begitu. Baik Bu Ellen, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini, dan insya Allah nanti kita akan saksikan dengan observasi dan pasca observasi sebagaimana waktu yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi saya dengan Bu Ellen selaku guru kelas 5 SD Islam Diponegoro, dan insya Allah nantinya akan kami lanjutkan dalam kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ini kita bertemu kembali dengan keadaan yang sehat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi IPA. Sebelumnya kita sudah belajar tentang makanan sehat ya. Oke, namun sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, Najma dipimpin untuk berdoa ya. Singkat berdoa. Sudah sarapan belum di rumah? Sudah. Kira-kira tubuh kita ini perlu nutrisi atau tidak toh? Perlu. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan sehat yang mengandung zat nutrisi. Ada protein, terus ada apa lagi? Vitamin, ada lemak. Nah, masih ingat nggak ya? Coba lihat tes. Ini juga makanan yang mengandung karbohidrat apa? Nasi. Ya, nasi, roti. Zida, makanan yang mengandung vitamin apa? Yang sering kamu makan tiap hari, hijau-hijau warnanya apa? Iya, sayur. Kalau buah apel itu masuknya vitamin apa karbohidrat? Vitamin. Oke, sekarang bagaimana makanan yang kamu makan itu bisa diproses dalam perut kita? Ada yang penasaran deh? Kok kamu makan buah apel tapi kok tidak ada wujudnya ya? Setelah ya. Jadi apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sistem organ pencernaan manusia. Sistem organ pencernaan. Kira-kira apa ya itu ya sistem organ pencernaan?
Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Bob? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh wajar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi faktor. Itu tadi adalah video proses makanan dicerna dalam tubuh. Kamu kalau pengen buang air bisa, ada loh rasa pengen buang. Tapi apa di sini jelasnya? Rektum mengirimkan sinyal, gitu. Lalu apa? Saraf. Selanjutnya, setelah kalian melihat video, terus mendengarkan penjelasan dari bidang tadi tentang organ pencernaan, terus fungsi, setelah ini kalian akan diberi tugas secara mandiri dan berkelompok. Ini beda-beda ya, masih perwakilan kelompok ambil ini ya, satu aja. Ini dibacakan dulu. Nah, jadi tugas yang pertama ini silakan ditulis nama pelajarannya ya. Lalu di sini ada organ pencernaan yang belum ada namanya. Nah, anak-anak menuliskan nama organnya ya, dan ditunjukkan sama anak mana itu organ apa. Tadi yang sudah dijelaskan di depan. Kemudian tuliskan salah satu fungsi. Misalnya Najwa tahu fungsinya usus halus, berarti yang ditulis fungsinya usus halus. Raisa tahu fungsinya lambung, berarti yang ditulis fungsinya lambung. Jadi cuma menuliskan salah satu dari fungsi. Ya, biar dari lagi ya. Kemudian aja ya. Langsung. Sekarang perwakilan dari kelompok satu sini Kaila ya, coba bacakan jawabannya teman-temannya. Berdiri. Yang jelas ya. Organ yang paling atas gini kan? Organ yang paling atas gini. Terus bawahnya apa?
Betul. Kalau bawahnya apa? Ada bawahnya apa? Tadi anak panahnya namanya sini. Ya, sebelum ujung itu namanya apa nama? Jawabannya bisa disamakan dengan punya Kaila ya. Jadi urut dari atas. Tadi apa yang pertama ini? Apa Hana? Bawahnya? Arafuma. Terus apa? Zahra. Yang sebelah sini nanti. Yang bentuknya kayak wadah itu apa? Lambung. Kemudian usus halus, usus besar, rektum, anus. Jadi anus itu yang paling tempat keluarnya di. Oke, ya selanjutnya adalah tugas kelompok. Oke, anak-anak. Sambil menyelesaikan yang belum selesai, yang sudah selesai memperhatikan ke depan ya. Oke, kelompok mana yang sudah siap dan sudah selesai? Oke, kelompok 1 silakan maju. Presentasi di depan hasilnya. Ya. Ya. Kelompok yang lainnya memperhatikan kelompok 1. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini apa satu prestasikan hasil Mas ya, ya teman-temannya dengar keras. Jadi ini sudah depan biar temennya lihat. Itu jawabannya. Benar deh, karena nomor 1. Ya, betul ya. Oke, nomor 2 apa? Oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3, 1. Oke. Materi dari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Kemudian untuk materi selanjutnya besok akan kita bahas. Nah, dari kegiatan awal penjelasan yang dalam tentang organ pencernaan, melihat bagaimana makanan itu dicerna melalui video. Kemudian juga melakukan tugas mandiri juga kan tadi. Kemudian tugas berkelompok. Semoga anak-anak lebih memahami organ-organ pencernaan. Lalu terakhir itu sekian dari jalan. Kita lanjut materi berikutnya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Julianto, CGP Angkatan 9 dari SD Sambil Pembangunan Surakarta. Kali ini bersama dengan saya adalah Bu Ellen. Beliau adalah guru di kelas 5 yang kemarin telah melakukan pembelajaran. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi super akademik yang telah saya lakukan pada
beberapa hari waktu yang lalu sesuai dengan kesepakatan. Baik Bu Ellen, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sedang nggak Pak. Oke, ya. Ya, tapi sehat ya Bu ya. Ya. Baik Bu Ellen, dalam pertemuan kali ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di rancangan dari supervisi akademi yang akan saya lakukan, yaitu ada pra, observasi, dan observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pasca observasi setelah melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan Bu ini yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan kemarin. Nah, kira-kira yang pertama Bu, apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran Bu? Baik Pak, selama kemarin saya melakukan pembelajaran di kelas, alhamdulillah semua berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan dan saya harapkan. Anak-anak juga sangat antusias sekali dalam pembelajaran, saling tanya jawab, kemudian berdiskusi, kemudian banyak juga anak yang memperhatikan karena ternyata dengan adanya tampilan video itu lebih memusatkan perhatian anak dalam pembelajaran. Alhamdulillah semuanya lancar dan baik Pak. Baik. Nah, dari apa yang disampaikan tadi berarti hampir bisa dikatakan tidak ada kendala atau hambatan ya dalam proses pembelajarannya ya. Bahkan lebih banyak ke sisi positif mereka begitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, untuk berikutnya ini Bu, apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, saya merasa cukup puas karena seperti yang saya katakan tadi, apa yang sudah saya rencanakan itu sudah hampir semuanya terlaksana. Namun kembali lagi, tentunya dalam pembelajaran yang sudah saya berikan ke anak, tentunya masih juga ada kekurangan-kekurangan. Nah, itu nanti juga pastinya saya akan memperbaiki ke depannya lagi. Baik, jadi Ibu sudah mengetahui ya di dalam pembelajaran kemarin memang ada beberapa hal yang mungkin seharusnya ini dicapai, mungkin ada beberapa yang mungkin masih kurang di satu sisi seperti itu ya Bu ya. Dan ini sudah Ibu catat dan kemarin saya juga sudah mencatat yang terkait dengan kekurangan tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang kemarin Ibu akan lakukan, kira-kira apakah sudah tercapai atau belum? Untuk area pengembangan alhamdulillah sudah tercapai ya Pak. Kemarin kan area pengembangan yang akan saya capai itu kan keaktifan siswa, pengembangan siswa, kemudian kooperatifnya dan kebersamaan siswa itu sudah ada karena saya menerapkan kelompok diskusi kemarin. Jadi setiap anak yang tidak paham bisa tanya sama temennya yang satu kelompok itu. Jadi ada rasa kebersamaan di dalam satu kelompok itu. Baik, berarti di area pengembangan sudah tercapai ya. Nah, baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Kira-kira apa hal positif yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran kemarin? Hal positif yang sudah saya berikan ke anak-anak tentunya yang pertama saya mengajak anak-anak untuk aktif di dalam kelas, tidak pasif. Kemudian yang kedua saya memberikan video pembelajaran itu supaya agar anak-anak itu lebih memahami gitu Pak. Biasanya anak-anak itu kalau ada gambar akan lebih paham. Nah, mungkin kedepannya nanti juga bisa juga menggunakan torso anatomi organ pencernaan manusia biar lebih paham lagi ya. Kemarin kan menampilkan video pembelajaran dan hanya bentuk gambar dalam kertas itu. Iya, tapi sudah bagus ya Bu ya. Namun tadi dari itu sudah sangat baik sekali, jadi ditambah dengan organ yang nyata gitu ya, seperti itu. Jadi biar anak-anak juga lebih termotivasi, lebih paham lagi seperti itu. Nah, saya kira itu sangat baik sekali. Nah, berikutnya Bu, tadi sudah dari awal Ibu juga sudah menyampaikan kelebihan, kemudian tentang kepuasan dalam mengajar dan hal-hal positif dan juga capaian dari area pengembangan yang akan Ibu capai. Nah, apa yang kira-kira Ibu ubah untuk pertemuan selanjutnya atau apa yang mungkin akan
Bu Ellen lakukan di pertemuan berikutnya itu seperti apa? Pertemuan berikutnya tentunya yang pertama saya akan mengulas sedikit tentang pertemuan yang kemarin untuk mengingatkan kembali materi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua tentunya akan ada evaluasi asesmen. Jadi guru itu bisa mengetahui kemampuan persiswanya. Gitu. Kalau kemarin kan kita masih berkelompok, jadi besok akan ada tindak lanjut untuk evaluasi per persiswanya. Kemudian yang ketiga nanti akan saya tambahkan dengan penjelasan menggunakan tools atau yang tadi. Baik, Bu Ellen, saya kira ini sudah apa yang Ibu sampaikan terkait dengan yang tadi ya akan dilakukan ke depannya nanti ini sudah sangat jelas dan sudah ada poin-poin yang sudah Ibu persiapkan ya. Nah, semoga ke depannya nanti apa yang Ibu akan lakukan itu bisa benar-benar menjadi kenyataan sehingga anak-anak nantinya dalam pembelajaran seperti yang Ibu harapkan ya campainya mereka menjadi lebih kooperatif, lebih kreatif melalui media yang Ibu persiapkan dan juga dengan metode-metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran. Baik Ibu, saya kira untuk percakapan pasca observasi cukup sampai di sini dan alhamdulillah di hari ini kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita mulai dari pra observasi, kemudian dengan observasi dan yang terakhir adalah pasca observasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ellen sudah bersedia untuk melakukan supervisi akademik ini ya. Semoga apa yang kemarin kita pelajari bersama dari beberapa catatan yang kita dapatkan nanti menjadi catatan bagi kita untuk lebih baik di berikutnya ya, menjadi pengalaman bagi kita semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur yang sudah melakukan supervisi kepada saya. Tentunya dengan supervisi dari Pak ini juga bisa menambah satu motivasi saya untuk mengajar kelas, kemudian juga sebagai evaluasi saya dalam mengajar di kelas. Terima kasih banyak Pak Nur. Sama-sama Bu, matur nuwun atas waktunya. Baik, demikian tadi kegiatan serangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan kepada rekan kami Bu Ellen selaku guru kelas 5 di SD Sambi Ponorogo dan hari ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum